Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdawai Pratiwi, NIM 1 dari Prodi BPSI. Di sini saya akan menganalisis kelas sosial. Kehidupan masyarakat di negara mana saja, termasuk di Indonesia, terbagi menjadi kelas-kelas sosial tertentu. Selalu ada upper class, kelas atas, middle class, kelas menengah, dan lower class, kelas bawah. Masing-masing kelas sosial mempunyai peran dan fungsi berbeda di dalam masyarakat. Sebelum mencari tahu apa definisi ketiga kelas sosial tersebut di Indonesia, ada beberapa faktor yang menentukan sebuah anggota masyarakat tergolong ke kelas sosial yang mana. 1. Penghasilan. Penghasilan termasuk kekayaan dan uang yang dimiliki adalah faktor utama yang menentukan kelas sosial seseorang. Kekayaan seseorang akan menentukan gaya hidup mereka. Orang yang mempunyai banyak uang dapat membeli berbagai barang mewah, seperti mobil, jam tangan, perhiasan, dan masih banyak lagi. Itulah mengapa kekayaan menjadi determinan yang penting dalam kelas sosial. 2. Pendidikan. Faktor lain yang menentukan kelas sosial seseorang adalah latar belakang pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin besar pun biaya yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan latar belakang sosial orang tersebut. Selain itu, dengan pendidikan yang baik akan mempengaruhi jenjang kelas sosial seseorang di masa depan. 3. Pekerjaan. Hanya dengan mengetahui pekerjaan seseorang, maka kita bisa mengetahui kelas sosial mereka. Gaya hidup seseorang mulai dari pergaulan, standar kehidupan, orientasi keagamaan, bahkan kebiasaan mereka sehari-hari. Inilah mengapa pekerjaan menjadi indikator yang baik untuk menentukan kelas sosial seseorang. Definisi kelas bawah, menengah, dan atas di Indonesia dan sekitar. Sebagai anggota dari masyarakat, Anda pasti tahu di kelas sosial mana Anda berada. Kata-kata kelas sosial sendiri pasti sangat akrab di telinga. Bahkan mungkin beberapa dari Anda berorientasi menjadi kelas sosial tertentu. Bagaimana definisi ketiga kelas sosial tersebut di Indonesia dan lingkungan sekitar? Kelas bawah. Sebagai negara berkembang, jumlah masyarakat kelas bawah di Indonesia masih dominan. Dilihat dari sisi pendapatan, golongan masyarakat ini memiliki angka penghasilan di bawah rata-rata. Itulah mengapa masyarakat kelas bawah biasanya hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia. Kehidupan masyarakat kelas bawah disubsidi oleh pemerintah dalam berbagai aspek, mulai dari program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Masyarakat kelas bawah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Jumlah masyarakat kelas bawah mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia. Terjadi kesenjangan sosial yang tajam di antara kelas bawah dengan kelas lain di masyarakat. Kelas bawah mengalami kesulitan untuk mengakses berbagai layanan publik, sumber daya, dan lapangan pekerjaan. Masyarakat kelas bawah tersebar di berbagai wilayah, mulai dari perkotaan, perdesaan, hingga masyarakat yang hidup jauh dari pusat pembangunan. Kelas menengah. Kelas menengah bisa dikatakan mendominasi masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat kelas menengah memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Bisa dibilang kehidupan kelas menengah cenderung stabil dan teratur. Mereka bisa memenuhi kebutuhan dan pengeluaran sehari-hari. Meningkatnya jumlah kelas menengah di Indonesia turut mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan kelas menengah sendiri dapat diukur dengan kenaikan PDB, pendapatan domestik bruto. Kelas menengah juga menjadi target utama bagi wirausaha untuk memasarkan produk mereka karena kelas ini cenderung konsumtif. Dengan pendapatan lebih yang dimiliki, kelas menengah mampu memenuhi kebutuhan tersier dengan barang-barang seperti fashion, gadget, dan makanan. Kelas atas. Inilah golongan elit yang duduk di hierarki teratas kelas sosial di masyarakat. Menduduki puncak segitiga, jumlah kelas atas adalah yang paling sedikit di setiap negara.
Meski jumlahnya sedikit, namun kelas atas memiliki pengaruh dan dominasi terbesar dalam masyarakat pendapatan. Pendapatan masyarakat kelas atas ini di atas rata-rata, namun gaya hidup mereka tidak melulu mewah dan konsumtif. Masyarakat kelas atas justru selalu mencari cara untuk mempertahankan dan menambah kekayaan mereka. Hal itu dilakukan dengan membuka bisnis dan usaha baru, menambah ilmu, dan menerapkan target-target baru untuk dicapai. Kehadiran kelas atas dengan segala kemewahan yang dimiliki menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Masyarakat kelas atas dinilai mendominasi semua sumber daya yang ada di Indonesia dengan segala kekayaan dan kekuasaan yang mereka miliki. Di dalam sebuah negara, termasuk di Indonesia, kesejahteraan adalah hal yang mustahil. Meski sumber daya distribusikan secara adil, akan selalu ada kelas-kelas sosial yang tercipta di dalam masyarakat. Sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebih ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.